Halo kamu, welcome to Power Digital Learning di minggu ketiga September. Belajar bilang gak dulu tanpa rasa bersalah. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Kita mulai dengan pertanyaan, kenapa sulit mengatakan tidak? Yang pertama adalah people pleasing bias, kecenderungan psikologis di mana seseorang mencari validasi dari penerimaan orang lain. Mereka merasa harus terus disukai dan salah satu caranya adalah dengan selalu menyenangkan orang lain. Termasuk mengatakan iya, meski sebenarnya keberatan atau tidak mau gitu ya. Misalnya merasa tidak enak menolak ajakan teman untuk arisan, ngopi atau patungan. Dan tetap ikut beli kado kantor walau sedang nih misalnya ya tight budget atau memang lagi gak ada uang gitu. Tetap say yes, itu yang kita sebut dengan people pleasing bias. Berikutnya takut dinilai buruk, ini yang kedua. Beberapa orang takut akan label sosial seperti pelit, tidak loyal, egois, atau gak asik gitu ya. Akhirnya keputusan finansial dibuat bukan berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan kecemasan sosial, takut tidak diterima oleh orang lain. Berikutnya nih, alasan tidak bisa mengatakan tidak adalah budaya kolektif atau tekanan sosial. Dalam budaya yang sangat menghargai kebersamaan seperti di Indonesia, menolak permintaan sering dianggap sebagai sikap memisahkan diri dari kelompok. Padahal konteks keuangan pribadi itu memiliki batasan yang amat sangat penting. Yang keempat adalah kurangnya latihan komunikasi asertif. Apa sih asertif itu? Yaitu gaya komunikasi yang jujur, terbuka dan tegas dalam menyampaikan pikiran, perasaan dan kebutuhan. Namun tetap sopan, yaitu menghormati hak dan perasaan orang lain. Gaya komunikasi asertif ini adalah keseimbangan antara gaya pasif, terlalu mudah mengalah gitu ya, yang biasanya tuh mengiyakan apa saja, dan agresif, merendahkan orang lain. Jadi asertif ini balance ya, power people, dimana membantu membangun kepercayaan diri kita, mampu mengurangi konflik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis tentunya, karena kan lebih jujur ya. Cuman banyak orang tuh tidak terbiasa bicara dengan latihan komunikasi asertif ini gitu ya. Jadi lebih memilih diam, menghindar atau mengiyakan sesuatu karena takut gitu ya, takut ada konflik, takut tidak diterima, tadi banyak hal gitu ya. Dan ada beban batin gitu kalau mentidakkan sesuatu. Berikutnya, apa sih dampak jangka panjang ke keuangan kalau tidak bisa mengatakan kata tidak? Yang pertama adalah kesehatan finansial terganggu. Pengeluaran yang tidak direncanakan atau terpaksa karena tidak bisa bilang tidak gitu ya, akan mengganggu anggaran bulanan, mengurangi dana darurat, membuat target menabung melesat, bahkan itu bisa menambah beban utang. Akibat jangka panjangnya nih tidak bisa mengatakan tidak ya, keuangan tuh bisa stagnan atau bahkan buruk meskipun penghasilan stabil. Yang kedua adalah stres dan kelelahan finansial atau kita sebut dengan financial burnout. Selalu merasa harus menyenangkan orang lain lewat pengeluaran dapat membuat seseorang kehilangan rasa kontrol terhadap uang, merasa kelelahan emosional dan finansial, mengalami konflik internal. Kok aku selalu bantu orang tapi uangku gak pernah cukup. Bahkan mungkin ada yang lebih worse ya. Aku selalu bantu orang itu tapi ketika kamu kesulitan, ketika kamu meminta tolong, mereka tidak membantu balik gitu ya. Itu jadinya akan lebih ada perang batinnya gitu ya, terlebih untuk finansial gitu, dan ini kita sebut dengan financial burnout. Berikutnya itu prioritas finansial jadi terlupakan kalau kita tidak bisa bilang tidak. Seseorang jadi lebih sibuk mengakomodasi permintaan orang lain gitu ya, daripada satu, membayar utang tepat waktu, menabung untuk jangka panjang, berinvestasi untuk masa depan. Bahkan nih aku, salah satu klienku atau klien yang kamu punya power gitu ya, itu mengorbankan kebutuhan hidup hanya untuk mengakomodasi kebutuhan orang lain ya. Jadi memang dampaknya cukup parah ya menurutku ya. Jadi kita harus belajar pelan-pelan mengatakan kata tidak. Berikutnya adalah hilangnya batasan. Ketika tidak bisa berkata tidak, orang lain akan terus mengambil celah dan kita pun sulit menetapkan batasan, dipandang selalu ada dan tersedia gitu ya. Dan bahkan nih akan tidak dihargai keputusan finansial pribadinya. Jadi ketika kamu mulai membuat boundaries, orang itu akan gampang, siapapun itu ya, gampang membumper kamu gitu ya dengan keputusan kamu, bahwa membuat kamu feeling guilty gitu ya, terus kamu mungkin dijauhin gitu karena selama ini kamu selalu tersedia gitu. Itu adalah yang mengakibatkan kamu makin parah lagi secara psikis gitu ya, dan kamu akan kehilangan kontrol atas uangmu. Jadi yuk belajar menetapkan batasan.
Kesimpulannya adalah mengatakan tidak bukanlah penolakan terhadap orang, tapi perlindungan terhadap dirimu sendiri. Semakin kamu belajar menetapkan batasan yang sehat, semakin kamu akan bisa mengelola keuangan dengan tenang, konsisten, dan tentunya tanpa harus ada rasa bersalah. Bagaimana seorang bisa berubah karena tidak akan mudah? Yes, perubahan bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika menyangkut kebiasaan, kepercayaan lama, dan pola hidup yang sudah berlangsung bertahun-tahun dari sejak kita kecil. Tapi perubahan itu bisa terjadi. Next, kita akan bahas kenapa perubahan itu sulit, bagaimana dia bisa dimulai, dan apa yang bisa membantu seorang untuk tetap melangkah menuju perubahan yang lebih positif. Alasan pertama perubahan itu sulit adalah otak kita ini disetting tidak menyukai ketidakpastian. Jadi kalau ada perubahan itu berarti otak bilang tidak pasti nih, tidak firm gitu ya, tidak dikenal gitu polanya. Jadi secara biologis otak kita dirancang untuk menyukai kenyamanan, kebiasaan yang familiar. Saat kita mencoba hal baru seperti menetapkan batasan finansial misalnya, bilang tidak atau berhenti belanja impulsif, otak menganggapnya sebagai ancaman atau resiko. Ini memicu reaksi seperti cemas, takut, dan ingin kembali ke zona nyaman. Karena tadi secara otak itu tidak menyukai ketidakpastian dan lebih suka yang familiar, itu karena perubahan itu di otak ya membutuhkan energi dan kesadaran yang luar biasa. Jadi capek gitu ya, kalau berubah itu capek. Kebiasaan lama itu kan otomatis sehingga tuh energinya gak banyak gitu ya kata otak ya. Sementara perubahan itu butuh kesadaran penuh, mindfulness gitu ya, karena berubah, disiplin harian, kemauan untuk gagal lalu mencoba lagi. Perubahan artinya kamu harus memutus pola lama dan membentuk jalur baru dalam otakmu, dan itu memang melelahkan di awal dan itu otak pasti akan resisten. Jadi jangan menyalahkan dirimu secara psikologis ya, karena secara otak gitu, secara ciptaan Tuhan gitu, kita memang dirancang untuk tetap berada dalam tahap aman gitu. Karena kalau perubahan itu di otak itu adalah ancaman tadi ya, jadi dia akan lebih gampang tuh, yuk kita kembali ke pola yang lama aja kata otak, karena perubahan itu sangat membutuhkan energi besar dan membutuhkan kesadaran. Oke? Alasan yang ketiga perubahan itu menakutkan adalah, atau perubahan itu sulit ya, bukan menakutkan. Takut dihakimi atau ditinggalkan. Karena perubahan itu akan membuat kita menjadi orang yang berbeda gitu ya, sehingga gampang dianggap aneh. Dan mungkin komunitas tidak bisa menerima keputusan itu gitu ya, atau perubahan itu mereka tidak bisa menerima itu. Terus setelah kita mengatakan tidak, kita mulai dijauhin, dianggap pelit, berubah atau egois gitu ya. Sehingga tuh ada konflik batin yang kitanya jadi merasa bersalah. Padahal kamu, aku, dan kita semua ini sedang belajar bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan tentunya di sini adalah kondisi keuangan kita. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Yang pertama, ambil small step. Ya, langkah kecil. Kamu tidak perlu berubah, atau kita ini tidak harus berubah 100% dalam semalam. Mulailah dari satu keputusan kecil per hari, satu penolakan sopan per minggu. Maksudnya bilang tidak gitu ya. Jadi satu penolakan sopan per minggu, satu kebiasaan baru yang diulang selama 7 hari. Consistency wins over intensity. Tips perubahan berikutnya adalah emosi plus narasi baru. Apa sih itu Mbak? Seringkali kita tidak bisa berubah karena tidak tahu caranya, betul? Karena kita masih melekat pada identitas lama. Untuk berubah, kamu perlu mengubah narasi tentang diri gitu dari dalam gitu ya. Yang awalnya aku gak selalu enakan loh, aku gak enak nolak gitu ya, menjadi aku sedang belajar menjaga diriku misalnya, atau mungkin aku sedang melakukan boundaries nih, aku tidak sedang egois atau pelit gitu ya, karena memang kondisinya aku sedang menjaga kondisi keuanganku dan diriku. Tips berikutnya adalah refleksi dan kesadaran untuk berubah ya. Perubahan sejati terjadi ketika kamu mampu mengenali pola lama sehingga bisa berubah ke pola baru atau kebiasaan baru gitu ya. Terus bertanya kenapa aku terus begini gitu ya. Jadi kamu merasa kayaknya dia aneh deh, so ini aku butuh memahami diriku gitu ya. Mulai bertanya tentang diri sendiri. Terus memberi ruang untuk jujur gitu, space to be honest to yourself tanpa harus menghakimi diri sendiri gitu ya. Di kelas digital ini selalu ada pertanyaan journaling untuk membantumu mendengar dirimu sendiri.
Setelah kamu melakukan itu semua, ternyata hey kamu bisa loh. Perubahan itu menantang tapi bukan berarti mustahil. Kamu tidak perlu jadi orang baru, kamu hanya perlu jadi dirimu yang lebih sadar gitu ya. Lebih jujur dengan dirimu yang kemarin dan sehat secara finansial. 5 langkah sederhana namun efektif untuk mengatakan tidak tanpa harus merasa bersalah. Yang pertama adalah sadari polanya, apa yang selalu terjadi gitu ya. Sebelum berubah, kamu perlu mengenali pola yang berulang. Tanya dirimu, kapan biasanya aku impulsif gitu ya, atau tanpa mikir panjang deh keluarin uang gitu ya. Terus apa pemicunya? Lelah, kesepian, takut, ingin diakui, ingin diterima, atau apa gitu ya, pemicu jadi keluar uang itu gitu. Setelah itu terjadi setelah kamu mengeluarkan uang, itu apa yang kamu rasakan? Tanya ke dirimu, apa yang aku rasakan setelah melakukan itu gitu. Happy atau justru jadi lebih buruk karena keuangan kamu jadi keganggu gitu ya. Gunakan journaling, menulis kalau kamu memang anak yang suka nulis, atau mungkin record voice di handphone juga boleh ya. Yang penting kamu mulai berkomunikasi dengan dirimu gitu ya, supaya polanya tuh lebih sadar, karena kesadaran adalah langkah pertama dari perubahan. Yang kedua nih, beri nama emosimu gitu ya, jangan cuma general gitu ya. Aku sedang apa nih sekarang, maksudnya perasaan kamu gimana sih saat ini gitu ya? Sedang cemas karena penghasilan turun, merasa bersalah karena menolak ajakan teman, atau lagi capek dan ingin merasa senang sejenak sehingga tuh keluar duit gitu ya. Entah itu mentraktir teman-teman gitu ya, atau mungkin apapun itu gitu. Karena dengan menyebut nama emosinya, kamu mengaktifkan bagian rasional otak dan membantu dirimu untuk tidak bertindak impulsif. Kalaupun nantinya kamu impulsif, kamu tuh sadar gitu ya, jadi bisa diperbaikin gitu. Jadi memberi nama emosi gitu ya, dan tahu nih gitu, itu akan mempermudah otak untuk men-tag gitu ya, lebih sadar lagi gitu, sehingga kamu dalam bertindak mengeluarkan uang itu akan lebih bijaksana. Oke, berikutnya nih, ubah tujuan kecil. Jadi hari ini apa yang mau aku coba gitu ya. Perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil yang jelas. Misalnya hari ini aku akan bilang tidak dulu untuk ajakan makan di luar. Atau minggu ini aku mau tracking semua pengeluaran hiburan, atau mungkin pengeluaran kamu di minggu ini. Atau berikutnya nih, aku akan nabung 10.000, 20.000, 100.000 sebagai simbol niat gitu ya. Ubah niat menjadi aksi kecil, itu lebih powerful daripada rencana besar tanpa tindakan. Dan itu juga men-triki otak gitu ya, sehingga otak juga merewire bahwa kamu itu orang yang bisa dipercaya gitu ya. Karena kalau cuma niat tanpa ada tindakan, itu kadang otak ngasih sinyal ke kamu bahwa halu lu gitu ya. Nah, kita harus merubah informasi ini di otak kita gitu ya. Dengan kita bertindak, maka itu otak akan melihat itu sebagai data akurat gitu nih Power People. Berikutnya adalah siapkan kalimat cadangan. Apa sih itu Mbak Rais gitu ya? Jadi kalimat cadangan ini adalah sebuah rencana kalimat ketika kamu diajak melakukan sesuatu atau diminta melakukan sesuatu gitu ya, atau ada bantuan yang datang. Jadi ini tuh kalimat cadangan untuk mengatakan kata tidak. Jadi kalau nggak enak gini ya, ini nggak enak nih kondisinya gitu, aku akan bilang gini gitu ya. Jadi kalimatnya tuh contohnya nih gitu ya, terima kasih atas ajakannya ya, minggu ini aku lagi jaga budget dulu. Yang kedua, aku senang bisa bantu, tapi bulan ini keuanganku lagi ketat, nanti ya aku kabarin. Atau berikutnya nih ya, nanti ya aku coba lihat dulu kondisinya bisa apa tidak gitu ya. Kalimat seperti ini membuatmu tetap sopan dan tegas, dan kamu nih tidak merasa ada tekanan gitu ya. Kenapa? Karena kamu udah siapin kalimat cadangannya. Banyak orang gagal berubah karena nggak siap menghadapi tekanan sosial. Dengan kamu membuat kalimat cadangan, itu kamu sudah menyiapkan diri untuk menghadapi tekanan sosial, dan kamu akan jauh lebih nyaman gitu. Kenapa? Karena kamu sudah ada kalimat cadangannya. Oke? Dan terakhir adalah rayakan progres kecil. Ternyata aku bisa ya. Setiap kali kamu berhasil bilang tidak, terus gak belanja impulsif, bisa menabung walaupun kecil, rayakanlah itu. Akui di dalam dirimu bahwa kamu sedang menjadi versi yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Kamu bisa mencatat, memberikan self reward sehat, atau sekadar bilang tadi aku bisa nolak tanpa rasa bersalah dan aku bangga akan diriku. Oke, jadi progres kecil tuh sebaiknya dirayakan supaya
kamu juga merasa ada self rewardnya gitu ya. Refleksi minggu ini atau journaling di minggu ini, apa ketakutan terbesar saat kamu harus bilang tidak gitu ya kepada orang, khususnya soal uang. Terus yang kedua, jika kamu tetap berkata iya walau sebenarnya tidak mampu, apa sih yang kamu korbankan sebenarnya gitu ya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Challenge minggu ini, identifikasi satu situasi dalam seminggu terakhir di mana kamu merasa tidak enak hati gitu ya, atau tidak nyaman untuk bilang tidak dalam konteks uang gitu. Misalnya ada yang mau berutang atau mungkin ada yang minta bantuan gitu ya. Coba identifikasi satu situasi dalam seminggu atau mungkin sebulan terakhir, atau kapan yang kamu bisa ingat gitu ya, yang kamu merasa tidak enak hati. Yang kedua, coba tulis ulang responmu dengan versi yang lebih tegas dan tetap sopan. Mulailah kebiasaan baik hari ini sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Aku Rais undur diri, sampai ketemu di kelas selanjutnya. Bye-bye.